nama saya Kiara Kaisa dengan NIM 6670250034. Di sini saya akan mereview jurnal Yabi Hasan Khairuddin yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi. Studi tentang pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014. Jurnal ini membahas secara rinci perubahan orientasi ideologi partai-partai politik di Indonesia sebelum pemilu 2014. Dalam tulisannya, Khairuddin itu menyampaikan kecemasannya terhadap situasi politik nasional yang menunjukkan banyak partai semakin kehilangan kejelasan ideologisnya dan cenderung beralih ke arah pragmatisme. Ia menilai partai-partai di Indonesia, baik yang berjalan nasionalis maupun Islam, mengalami krisis identitas karena pergeseran ideologis yang semakin tidak jelas. Menurutnya, politik Indonesia itu telah berubah dari model partai yang didasari oleh ideologi kuat menjadi model partai yang lebih menekankan pada kepentingan elektoral saja. Khairuddin menjelaskan bahwa setelah reformasi dan berlangsungnya beberapa kali pemilu, partai politik di Indonesia tidak lagi memiliki garis perbedaan ideologis yang jelas seperti sebelumnya. Partai Islam yang dulu mengacu pada nilai-nilai syariat dan perjuangan keislaman sekarang tuh berubah jadi lebih moderat dan memilih posisi tengah untuk mencapai lebih banyak pemilih. Terus sama halnya kayak partai nasionalis yang awalnya menempatkan diri sebagai pengayom ideologi Pancasila dan kebangsaan, sekarang lebih banyak beradaptasi dengan isu-isu keagamaan untuk menarik perhatian publik. Fenomena ini tuh menggambarkan partai-partai di Indonesia telah berubah menjadi partai yang disebut partai tengah atau catch-all party, yaitu partai yang mampu menampung semua orang, partai yang mengorbankan kejelasan ideologinya demi memperluas dukungan dari pemilih. Dalam upaya menggambarkan arah ideologi partai politik menjelang pemilu 2014, Khairuddin menggunakan pendekatan analisis dokumen, khususnya melalui peninjauan terhadap ADART para partai. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya 3 kecenderungan utama dalam peta ideologi partai politik Indonesia. Kelompok pertama terdiri dari partai berhaluan kiri atau nasionalis sekuler, kayak PDIP, Gerindra, Nasdem, dan PKPI. Mereka membangun ideologinya berdasarkan Pancasila dan kecenderungan memandang hubungan antar agama dan negara secara sekuler. Selanjutnya, kelompok kedua adalah partai Islam seperti PKS, PPP, PKB, PAN, dan PBB yang menganggap nilai-nilai Islam sebagai dasar perjuangannya. Meskipun dalam tindakan politik seringkali bersikap lebih moderat. Dan kelompok yang ketiga adalah partai yang berada di tengah seperti Golkar, Demokrat, dan Hanura yang bersifat inklusif dan cenderung memilih jalan pragmatis, berusaha menyenangkan semua kelompok sosial tanpa memihak ideologi tertentu. Selanjutnya, Khairuddin menjelaskan bahwa dalam dinamika pemilu 2014, sebagian besar partai politik di Indonesia mengalami pergeseran ke arah tengah. Ia membagi pola pergeseran ini menjadi 3 kategori. Pertama adalah pola konservatif atau partai yang menjaga ideologi aslinya tanpa mengalami perubahan signifikan. Namun dalam konteks pemilu tahun 2014 itu hampir nggak ada partai yang masuk dalam kategori ini. Terus yang kedua ada pola konservatif progresif atau moderat, yaitu partai yang perlahan bergeser ke tengah namun masih mempertahankan sebagian nilai ideologinya. Mungkin sebagai contoh, Khairuddin itu memasukkan partai seperti PKS dan PDIP. Dan yang ketiga adalah pola ekstremis, yaitu partai yang sangat berubah ke arah tengah sehingga kehilangan arah ideologinya seperti PKB, PAN, PPP, PBB, Gerindra, dan PKPI. Menurut Khairuddin, pergeseran seperti ini mencerminkan melemahnya komitmen ideologis partai dan meningkatnya sikap pragmatis yang hanya mengejar kekuasaan. Dalam kesimpulan jurnalnya, Khairuddin menyatakan bahwa sebagian besar partai politik Indonesia itu sudah mengalami proses depolitisasi ideologi. Perpindahan partai ke posisi tengah membuat ideologi itu tidak lagi jadi ciri khas yang membedakan partai yang satu dengan partai yang lain. Partai sekarang lebih berfokus
pada strategi untuk mendapatkan suara, membentuk koalisi, dan memenangkan kursi di pemilu. Akibatnya, perbedaan ideologi yang dimiliki oleh partai itu jadi nggak jelas lagi, sehingga masyarakat tuh semakin sulit membedakan partai Islam, nasionalis, atau populis. Menurut Mahyudin, kondisi ini memberikan dampak negatif terhadap kualitas demokrasi Indonesia karena membuat publik semakin tidak percaya pada partai politik. Ia mengutip hasil survei lembaga survei Indonesia atau LSI tahun 2009 dan 2013 yang menunjukkan penurunan signifikan tingkat kepercayaan warga negara terhadap partai hingga di bawah 10%. Menurut Mahyudin, fenomena ini menunjukkan bahwa politik Indonesia sudah kehilangan semangat ideologinya dan berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan yang bersifat pragmatis.